Saudara-saudara, rekan-rekan muda yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Secara pribadi saya senang boleh mengambil bahagian dalam renungan mingguan yang dilaksanakan sebagai bahagian dari program pelayanan PPGT Klasis Kutai Timur. Sebelum kita masuk dalam pembacaan akan firman Tuhan, mari saya mengajak kita semua untuk memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada hari ini Tuhan, kami kembali boleh dimungkinkan melakukan berbagai-bagai hal dalam segala kegiatan dan aktivitas kehidupan kami hari ini. Dan kami percaya bahwa kami boleh melalui itu semua oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan kembali boleh dinyatakan di dalam kehidupan kami. Dalam segala kegiatan dan aktivitas kami Tuhan, dan di saat ini ketika kembali malam menjelang kehidupan kami kembali rindu untuk mengambil bagian waktu khusus untuk secara pribadi belajar akan firman-Mu dalam rangkaian pelayanan renungan mingguan PPGT Klasis Kutai Timur. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun kami, sehingga kami boleh belajar dengan baik akan firman-Mu, dan Tuhan menuntun setiap langkah kehidupan kami, dalam kemudahan kami, dalam pencarian jati diri kami, sehingga kami mantap melangkahkan kehidupan kami untuk senantiasa hidup di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan hadir bersama-sama kami, memberi kami kekuatan dan kemampuan, sehingga kami boleh memahami dengan baik akan maksud dari firman-Mu ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sungguh kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, bagian pembacaan kita terambil dari 1 Tesalonika pasal 2. Kita akan baca ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Firman Tuhan dari perikop dengan judul Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kami ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan
merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Demikianlah firman Tuhan yang kembali boleh kita baca, dan selanjutnya nanti kita akan renungkan bersama-sama dari keseluruhan perikop pembacaan kita dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Kita akan belajar firman Tuhan pada saat ini dalam sebuah tema narsis. No banget. Ketika pertama kali melihat bahan renungan ini, sedikit menggelitik aja sih, judulnya agak berbeda dengan yang seperti biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar firman Tuhan yang sedikit menyoroti tentang bagaimana perilaku atau sikap hidup anak-anak muda sekarang ini. Kalau melihat kehidupan saya beberapa tahun yang lalu, khususnya di dalam perkembangan gadget atau HP atau smartphone, dulu HP hanya paling banter digunakan untuk nelpon atau sekedar berkirim pesan. Tapi seperti yang kita ketahui saat ini, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, HP sudah punya banyak kegunaan, dan bahkan bukan sekedar hanya dipakai untuk menelpon atau sekedar mengirim pesan. Beberapa fungsi-fungsi alat-alat elektronik tergantikan dengan adanya atau ada kehadiran HP ini. Seperti kita bisa menonton TV dari HP, kita bisa melakukan penyimpanan file atau membuat file, atau seperti fungsi komputer di dalam HP. Dan tentunya masih banyak hal yang lain yang bisa kita kemudian lakukan dengan HP ini. Selain itu juga biasa yang paling sering yang kita lakukan sebagai pengguna HP, kita sering banyak menyibukkan waktu kita dengan bersosial media. Misalnya kita menggunakan Facebook, ada yang menggunakan Instagram, ada yang menonton YouTube dan sebagainya. Ya mungkin dalam pemahaman sederhana kita ya sah-sah saja. Bahkan kalau anak-anak muda sekarang biasa tidak ada, rasanya masih ada yang kurang lah. Ketika misalnya kita dalam sehari tidak melakukan update status. Jadi kayaknya sesuatu itu ada yang nggak lengkap deh kalau seharian kita nggak update status. Bahkan dalam sehari bisa kita melakukan update status berkali-kali, tergantung suasana hati kita. Ya wajar sajalah, mungkin karena kita kan masih muda, jadi masih dalam proses pencarian jati diri. Jadi ya wajar saja kalau banyak waktu kita kadang kita hanya gunakan untuk bersosial media.
Tetapi saat ini kita akan melihat dalam perspektif Alkitabiah mengenai hal itu. Karena tindakan-tindakan seperti itu terlalu aktif dalam sosial media menggiring kita kepada suatu sikap, yaitu narsis. Kalau kita belajar secara etimologi, narsisme atau narsis itu sendiri adalah sebuah sikap yang terlalu mencintai diri sendiri secara berlebihan. Dan kemudian hal ini berdampak pada diri orang tersebut. Dia selalu berusaha untuk mendapatkan banyak pujian dari orang lain dengan apa yang dia sampaikan atau dengan apa yang dia lakukan. Rasul Paulus dalam pembacaan kita 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-12 berkisah tentang pelayanan yang ia lakukan bersama dengan rekan sepelayanan yang lain, yaitu Silwanus dan Timotius. Mereka bercerita bahwa pelayanan yang mereka bawakan itu adalah murni karena kerinduan mereka dan panggilan iman mereka untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Bahkan di dalam pembacaan kita di situ Paulus memberi kesaksian bahwa mereka mengalami penganiayaan ketika mereka berada di Filipi. Mungkin sebagian orang ketika di dalam hidup menjalani sesuatu yang buruk, apalagi kalau kita rekan-rekan pemuda di PPGT mengalami sesuatu masalah, selisih dengan teman, sudah kadang kita mundur pelan-pelan. Padahal kalau kita baca firman Tuhan yang kita baca saat ini, Rasul Paulus dan teman-teman mengalami banyak hal yang notabene merugikan diri mereka secara fisik. Mereka mengalami penganiayaan. Dan mungkin saja hal itu bisa membuat mereka mundur dari pelayanan. Tetapi dikisahkan mereka tidak lalu mundur, tetapi mereka terus bersemangat. Karena yang mereka lakukan itu memang murni, bukan karena ada kepentingan mereka. Ini yang kemudian menjadi penekanan bagi kita. Karena banyak pelayanan yang kita lakukan, khususnya di lingkup kepemudaan, biasanya ada embel-embelnya, karena ada kepentingan di dalamnya, karena ada maunya, sehingga mengaktifkan dirinya di dalam kegiatan-kegiatan PPGT. Tetapi ketika keinginan dan kepentingannya itu tidak tercapai, maka tinggal menghitung waktu saja ia menghilang dalam persekutuan. Apa yang dimiliki oleh Rasul Paulus dalam semangat pelayanannya yang dilakukan kepada jemaat di Tesalonika dalam pembacaan kita, seharusnya bisa menginspirasi kita sebagai orang muda, bahwa di dalam pelayanan yang kita berikan, harusnya itu kita lakukan dengan tulus. Tidak ada kepentingan di dalamnya. Karena dengan demikian pelayanan tersebut itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin banyak hal yang akan kita temui dan kita alami di dalam pelayanan kita yang kita lakukan di PPGT. Tetapi entah itu hal yang baik atau entah hal itu yang buruk yang kita alami, kita meyakini bahwa itu semua salah satu cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita, untuk semakin membuat kita menjadi sosok atau pribadi yang betul-betul tampil di dalam pelayanan kita yang murni. Pelayanan kita yang hanya semata-mata kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara muda yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita menunaikan pelayanan ini. Menjawab tugas dan tanggung jawab pelayanan yang diberikan kepada kita dengan penuh sukacita. Dengan segala talenta dan karunia yang kita miliki, kita akan menunjukkan dan menampilkan itu semua hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, rekan-rekan muda, demikianlah renungan mingguan kita saat ini. Dan atas firman dan juga renungan akan firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita kembali memohon tuntunan dan penyertaan Tuhan agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk dapat melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa.
Kita berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan, karena begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam waktu yang lalu ya Tuhan, kami boleh mengambil bahagian di dalam pembacaan dan juga perenungan akan firman-Mu. Kami belajar akan semangat pelayanan yang dinyatakan oleh Paulus dan rekan-rekannya ketika ia melayani para jemaat di Tesalonika. Dan hal ini menginspirasi kami selaku orang muda untuk juga dapat melakukan hal yang serupa di dalam kehidupan dan pelayanan kami, secara khusus di dalam lingkup PPGT. Bahwa demikian banyaknya dinamika pelayanan yang kami alami di dalam kehidupan kami dan persekutuan kami. Entah itu hal-hal yang baik ataupun hal-hal yang buruk. Tetapi sekali lagi kami meyakini bahwa itu semua adalah cara Tuhan untuk semakin membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk diutus melayani semua orang. Terima kasih untuk waktu yang indah ini Tuhan. Dan biar kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, menuntun kami dan menyertai kami. Dan bahkan memampukan kami untuk dapat melakukan itu semua di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda kesetiaan dan juga ketaatan kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga khusus Tuhan bagi kondisi yang kami alami saat ini. Kami masih bergumul di tengah pandemi corona saat ini. Kami percaya sebagai orang yang Tuhan tebus, Tuhan senantiasa memeliharakan kehidupan kami sehingga kami tetap teguh dan kuat menghadapi cobaan ini. Dan senantiasa berserah diri hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak harapan-harapan kami ya Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan kami. Kami berdoa kiranya di dalam segala harapan dan pergumulan yang kami alami saat ini, Tuhan menjawab dan memberi solusi akan semuanya itu Tuhan. Sehingga kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa kami nikmati dan kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Ketika kami beristirahat malam ini Tuhan, kiranya kami dapat beristirahat dengan tenang. Dan ketika esok pagi kami bangun dan kembali boleh mengalami kehidupan ini, hendaknya kami tidak lupa untuk berdoa dan bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah saudara-saudara, rekan-rekan muda yang dikasihi Tuhan, renungan mingguan kita saat ini. Kembali bersua dan berjumpa untuk renungan mingguan selanjutnya. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin.